Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang SMK Bina Warga Bogor yang viral. Video kedua adalah tentang tebang pohon. Video ketiga adalah tentang kisah Benito Mussolini. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di bahasan pertama kita akan membahas sebuah tragedi pelajar yang tewas di Bogor. Lantas bagaimanakah kronologinya? Berikut akan membacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Polresta Bogor memburu pelaku pembacokan yang menewaskan siswa SMK Bina Warga Arya Saputra di Kota Bogor, Jawa Barat. Arya tewas setelah dibacok di bagian kelapa oleh orang tak dikenal. Arya yang merupakan siswa kelas 10 jurusan teknik kendaraan ringan tewas dibacok oleh orang tak dikenal sekitar pukul 9.30 saat hendak menyeberang dari ujung gang di pinggir jalan raya Jakarta Bogor, tepatnya tidak jauh dari Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Salah seorang saksi bernama Andre menjelaskan bahwa sebelum kejadian, Arya bersama 5 orang temannya hendak menyeberang jalan. Kemudian dari arah Cibinong datang 3 pelajar mengendarai sepeda motor lalu menyerang menggunakan pedang. Setelah mendapatkan sabatan pedang pada bagian kepala, tepatnya di pipi dan bawah telinga, Arya langsung terkapar. Rekan korban sempat melarikan diri sebelum kembali untuk menolong korban, dibantu warga sekitar yang memberhentikan ambulan lalu membawa Arya ke rumah sakit. Sementara orang tua Arya ditemui di rumah sakit mengaku tidak terima atas tindakan kriminal yang menimpa anaknya tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu berita yang sangat singkat yang dapat aku sampaikan dari kasus ini. Kenapa aku hanya menyampaikan berita seperti itu? Karena sudah banyak para youtuber dan juga para konten kreator yang membahas berita tersebut. Untuk kalian yang mau tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya, gengs. Sedangkan di video kedua adalah tentang tebang pohon, di mana dalam video tersebut terlihat seorang yang lagi melekam dirinya yang sedang menebang pohon. Dan lalu kemudian tiba-tiba hal yang tidak terduga justru terjadi, di mana pohon tersebut tumbuhannya itu mengenai orang di bawahnya, gengs. Tidak diketahui apakah orang tersebut yang terkena timpahan pohon tersebut meninggal atau tidak, tapi sepertinya ini bukan terjadi di Indonesia melainkan terjadi di luar negeri. Sedangkan di bahasan ketiga kita akan membahas salah satu pembahasan yang adalah requestan salah satu subscriber di channel ini, yakni tentang kisah seorang bernama Benito Mussolini. Lantas bagaimanakah kisahnya dan juga kronologi dari kasus tersebut? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Benito Mussolini adalah seorang politisi yang dikenal sebagai diktator fas Italia antara 1925 sampai 1945. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Italia pada periode 1922 sampai 1943 dan bersahabat dengan Adolf Hitler selama Perang Dunia II untuk menopang kepemimpinannya. Benito Mussolini sendiri lahir pada 29 Juli 1883 di Italia dengan nama lengkap Benito Amilcare Andrea Mussolini. Ia merupakan putra dari seorang pandai besi bernama Alessandro dan ibunya bernama Rosa, yakni adalah seorang guru. Semasa muda, Mussolini lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang ayah dan akhirnya terpengaruh dengan pandangan politik dari ayahnya yang berhaluan sosialis. Pada tahun 1901, ia dikirim ke sekolah asrama yang dijaga oleh para biarawan Salesian. Meski dikenal sebagai sosok pemalu, ia juga kerap bentrok dengan guru-gurunya dan sesama teman asrama karena perilakunya yang angkuh, pemarah dan juga kasar. Bahkan Mussolini juga sempat melukai temannya dengan menggunakan senjata tajam pada saat itu. Akibat perilaku buruknya tersebut, Mussolini dipindahkan ke sekolah non-agama di Limpopoli, di mana ia justru mendapatkan nilai bagus dan disenangi oleh para guru-gurunya yang ada di sekolah barunya tersebut. Setelah lulus dari sekolahnya pada tahun 1902, Benito Mussolini berimigrasi ke Swiss untuk menghindari wajib militer. Dan pada masa inilah ia mulai banyak belajar mengenai politik dan aktif dalam gerakan sosialis Italia di Swiss, hingga sempat terlibat bentrok dengan polisi. Pada tahun 1909, Mussolini pindah ke Austria Hungaria untuk menjadi editor surat kabar sosialis, tetapi dideportasi kembali ke Italia setelah dituduh melanggar undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur kebebasan pers yang ada di negara tersebut. 1 tahun kemudian, Mussolini menjadi penyunting untuk surat kabar sosialis lain, tetapi segera dipenjara karena dituduh menghasut kekerasan. Selama 6 bulan di penahanannya, ia mulai menulis autobiografinya dan diketahui berpisah dari Partai Sosialis pada tahun 1914. Setelah itu, ia membangun surat kabarnya sendiri dan mendorong kekerasan dari para pendukungnya ketika kerusuhan menyebar ke seluruh negeri. Kemudian pada tahun 1915, Mussolini bergabung dengan tentara Italia dalam Perang Dunia I. Ia bertempur di garis depan dan memperoleh pangkat kopral sebelum diberhentikan karena mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu, ia kembali ke surat kabar dan pada 1918 menyerukan agar diktator menguasai Italia. Tekanan dari Mussolini dan pengikutnya memaksa perintah untuk memerintahkan penahanan orang asing yang dianggap musuh. Lalu kemudian setelah perjanjian Versailles pada tahun 1919, Mussolini mengumpulkan berbagai kelompok proletar
ke dalam sebuah organisasi nasional yang disebut Fasci Italiani di Combattimento. Gerakan fasis menyerukan tentangan terhadap diskriminasi kelas sosial dan mendukung sentimen nasionalis. Ia lalu mengkritik pemerintah Italia yang diriuhkan dalam perjanjian Versailles sehingga memicu kekacauan politik nasional. Mussolini sempat ditangkap karena diduga mengumpulkan senjata untuk menggulingkan pemerintah, tetapi kemudian dibebaskan di hari berikutnya. Pada tahun 1921, ketika Raja Italia saat itu bernama Victor Emmanuel III membubarkan parlemen, di tengah meningkatnya kekerasan dan kekacauan, Mussolini berhasil mengambil kesempatan untuk menduduki kursi sebagai wakil parlemen. Organisasi fasis yang didirikannya pun segera diubah namanya menjadi Partai Fasis Nasional. Inilah yang terjadi pada tahun 1922. Beberapa kota Italia berhasil direbut oleh pasukan fasis yang dipimpin oleh Mussolini, yang juga membakar kantor-kantor komunis dan sosialis. Pada Oktober 1922, Mussolini mengancam akan berbaris ke Roma untuk mengambil alih pemerintahan melalui kekerasan jika tidak diserahkan kepadanya. Raja Victor Emmanuel III pun menyaksikan ribuan pasukan fasis bersenjata memasuki kota Roma. Ia pun terpaksa meminta Mussolini untuk membentuk pemerintahan yang baru. Setelah itu Mussolini menjadi Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri Italia. Namun para ahli sepakat bahwa Mussolini baru resmi menjadi diktator Italia pada 3 Januari 1925 setelah pidatonya di depan Parlemen Italia yang menegaskan haknya atas kekuasaan tertinggi di Italia. Segera setelah itu, siapapun yang dicurigai antifasis akan dihukum penjara tanpa pengadilan. Kemudian pada 1926, fasis menciptakan kelompok pemuda bernama Opera Nazionale Balilla dan membubarkan semua organisasi pemuda lainnya. Pada tahun yang sama, semua anggota parlemen komunis ditangkap, sedangkan semua anggota sosialis diusir. Kondisi diperparah karena kaum fasis memiliki 66% surat kabar di Italia, sehingga mudah untuk mengendalikan berita dan propaganda. Diketahui pada awalnya Benito Mussolini tidak menyukai Adolf Hitler, namun seiring berjalannya waktu keduanya justru bersekutu. Setelah invasi Italia ke Ethiopia pada tahun 1935, Jerman menjadi negara kedua yang mengakui legitimasinya. Pada tahun 1937, Italia keluar dari Liga Bangsa-Bangsa karena solidaritas dengan Jerman. Selanjutnya, Mussolini mendukung Hitler dengan menginvasi Austria dan pengusiran bangsa Yahudi. Dan pada tanggal 22 Mei 1939, Italia dan Jerman menandatangani Fakta Baja secara resmi membentuk blok poros. Selama masa jabatannya, Mussolini bertanggung jawab untuk membawa Italia ke ranah Perang Dunia II bersama Adolf Hitler. Kediktatoran Mussolini mengundang ketidakpuasan dari rakyat Italia sendiri. Upaya pembunuhan terhadapnya pun berkali-kali dilakukan tetapi tetap gagal. Akhir bulan April, pusat komando partisan Italia mengumumkan perlawanan besar di kota Milan bersamaan dengan mundurnya pasukan Jerman. Melihat kondisi itu yang sudah tidak menguntungkan, Benito Mussolini kemudian berkabur dari kota Milan. Masih di hari yang sama, CNLA mengumumkan bahwa semua anggota pemerintah fasis terbukti bersalah dan membawa kehancuran kepada negara Italia. CNLA pun memberikan hukuman mati kepada siapapun yang menjadi anggota pemerintah fasis yang dipimpin oleh Mussolini, dan termasuk Mussolini juga, gengs. Dan pada akhirnya Benito Mussolini meninggal setelah ditangkap dan ditembak berkali-kali oleh tentara pada 28 April 1945. Meski sudah tidak bernyawa, Benito Mussolini kemudian digantung terbalik di Piazza Loreto, sebuah lapangan di dekat stasiun kereta api di kota Milan, untuk bebas ditendang dan diludahi semua orang yang ada di sana pada saat itu, geng. Diketahui CNLA ini adalah sebuah pasukan alias sebuah organisasi yang dibentuk oleh tentara Italia yang membenci kediktatoran yang dipimpin oleh Benito Mussolini pada saat itu. Jadi kurang lebih seperti itu kisah tragis dari Benito Mussolini yang sangat luar biasa terkenal pada eranya, buat sejarah yang sangat luar biasa di negara Italia dan juga Perang Dunia I serta Perang Dunia II pada masa lampau. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.